bahwasanya peminta-minta atau pengemis itu adalah orang yang tidak mau berikhtiar, orang yang tidak mau berusaha, orang yang meninggalkan kewajiban. Karena salah satu kewajiban hamba Allah yang beriman itu adalah berikhtiar dan berusaha. Dan para ulama sepakat mengatakan bahwasanya orang yang minta-minta itu haram hukumnya sebenarnya. Kecuali memang dia minta-minta karena memang dia butuh. Tapi kalau dia tidak butuh tapi mudah dia menjulurkan tangannya, itu hukumnya haram, ya. Karena dianggap dia meninggalkan kewajibannya, yaitu berikhtiar mencari sesuatu yang telah Allah siapkan untuknya. Kecuali memang dia lemah, ya. Memang dia miskin, dia fakir miskin, ya. Kemudian tidak punya jalan lain dalam kehidupannya, ya. Dia punya keterbatasan dalam fisiknya, sehingga akhirnya dia minta, dia mengulurkan tangannya memohon agar dia dibantu seperlunya, secukupnya buat dirinya pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita hadirkan hati kita, kita tundukkan kepala kita niatkan untuk i'tikaf di masjid kita, i'tikaf di majlis ilmu dari habis maghrib sampai isya di Masjid Fatimah Muhammad. Dan kita membaca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk keberkahan dan kebaikan hidup kita dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kita khususkan untuk yang telah mewakafkan masjid ini, yaitu almarhumah Fatimah Fadl Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya setiap manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia dapat hidup mandiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hambanya, tentu Allah siapkan apa yang dibutuhkan oleh hamba tersebut. Manusia diberikan akal dan pikiran agar dapat ia melakukan usaha, agar ia dapat melakukan ikhtiar untuk mencari kebutuhan hidupnya. Bahkan dalam diri manusia itu ada rasa untuk saling tolong menolong sesama. Karena pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kehidupan bermasyarakat. Namun di dalam Islam
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai jika ada hambanya yang tidak melakukan ikhtiar tetapi ingin dengan mudah mendapatkan sesuatu. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba Allah itu mengemis pada manusia. Maka ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, kata Nabi, "Man sa'ala walahu ma yughnihi ja'at yaumal qiyamati khumushun au khudushun au quduhun fi wajhihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kerjanya itu meminta-minta sementara orang tersebut memiliki sesuatu yang mencukupinya. Maksudnya sebenarnya dia kalau berusaha bisa, bekerja bisa, kalau mau bersungguh-sungguh dia bakal dapat apa yang diinginkan. Orang yang meminta-minta sementara ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, atau bahkan dia sudah punya. Karena ada orang sudah punya tapi masih suka minta. Ya, kita suka ada orang kemana-mana dia pakai motor sederhana, tapi suka minta-minta sama orang. Ya. Ternyata di kampungnya punya 15 ruko dia. Ya. Punya sawah, punya ladang. Ini kata Nabi, orang yang sebenarnya dia sudah punya sesuatu yang mencukupi dirinya, maka orang yang seperti itu tapi dia masih minta-minta, dia akan datang pada hari kiamat. Ya. Datang dalam hari kiamat itu terdapat luka di wajahnya. Menurut riwayat, salah seorang sahabat Nabi berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa mal ghina?" Apa yang dimaksudkan orang yang sudah cukup? Kata Nabi, "Khamsuna dirhaman au qimatuha minaz zahabi." Nabi ditanya, orang itu dianggap dia sudah tidak perlu lagi untuk minta-minta itu. Kata Nabi, kalau dia sudah punya 50 dirham, nggak patut lagi dia meminta. Ya. Atau senilai dengannya dari emas, 50 dirham. Ya, 50 dirham coba kita jumlahkan 50 dirham. 1 dirham itu sekitar 4.250. Kalau dikali 50 dirham berarti orang yang punya uang berapa itu? 4.250 dikali 50. Ya. Udah nggak boleh minta-minta ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dari hadis ini dapat kita fahami bahwasanya peminta-minta atau pengemis itu adalah orang yang tidak mau berikhtiar, orang yang tidak mau berusaha, orang yang meninggalkan kewajiban. Karena salah satu kewajiban hamba Allah yang beriman itu adalah berikhtiar dan berusaha. Dan para ulama sepakat mengatakan bahwasanya orang yang minta-minta itu haram hukumnya sebenarnya. Kecuali memang dia minta-minta karena memang dia butuh. Tapi kalau dia tidak butuh tapi mudah dia menjulurkan tangannya, itu hukumnya haram. Ya. Karena dianggap dia meninggalkan kewajibannya, yaitu berikhtiar mencari sesuatu yang telah Allah siapkan untuknya. Kecuali memang dia lemah. Ya, memang dia miskin, dia fakir, miskin. Ya, kemudian tidak punya jalan lain dalam kehidupannya. Ya, dia punya keterbatasan dalam fisiknya. Ya,
Sehingga akhirnya dia minta. Dia minta, dia mengulurkan tangannya, memohon agar dia dibantu seperlunya, secukupnya buat dirinya pada waktu itu. Nah, namun ada juga orang yang sangat ringan minta, gampang, mintanya gampang, bahkan tanpa ada kebutuhan mendesak. Contoh nih, kita sering dengar di masyarakat kita, suka ada yang bilang begini, ya kalau diberi syukur, nggak diberi nggak apa-apa. Ada yang bilang gitu? Itu modal orang minta-minta tuh. Sebenarnya dia nggak butuh banget, itu kan dia nggak butuh banget. Maksudnya kalau nggak dikasih pun nggak mati dia tuh. Ya, suka bilang begini. Dan itu kadang-kadang ucapannya itu nadanya nada kesel. Ya, kalau dia nggak dapat. Ya kalau diberi syukur, ya kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Nah, ini orang-orang seperti ini dilarang dalam Islam ini. Sebenarnya dia sedang merendahkan martabatnya, muruahnya itu. Dia sedang jatuhkan martabatnya. Maka dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi mengatakan, sebagian orang nanti yang suka minta-minta, nanti pada hari kiamat, dia datang di hari kiamat dengan wajahnya itu tidak ada sedikit pun daging di mukanya. Ini sabda Nabi. Datang di hari kiamat, mukanya tidak ada dagingnya, tinggal tengkorak. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatan di hari kiamat siapa yang datang dengan mukanya tidak ada dagingnya, itu tukang minta-minta dulu di dunia, termasuk minta proyek. Duitnya udah banyak masih cari proyek. Ya. Udah begitu curang lagi. Minta proyek, curang lagi, culas lagi. Hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia mempunyai kecukupan dan dia memperminta-minta itu sebenarnya hanya untuk memperbanyak lagi apa yang dia miliki, maka orang tersebut sesungguhnya, kata Nabi, dia sedang memperbanyak bara api Jahannam buat dirinya. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah kecukupan yang menyebabkan seseorang itu tidak pantas minta-minta lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika orang tersebut pada hari itu punya uang cukup untuk makan pagi dan sore, udah nggak boleh lagi dia minta-minta. Ya. Saya pernah ngantri di ATM. Pas saya masuk di satu apotek gitu, terus mau nebus obat, terus saya ngantri di ATM. Di depan saya itu ada orang, dia sedang cek saldo. Orang yang sedang cek saldo ini, dia pakai dia memang pakai tongkat ya. Jalannya pakai tongkat. Sebenarnya sempurna, tubuhnya sempurna, tapi sering kemana-mana dia pakai tongkat jalannya. Tongkat yang ditaruh satu di bawah ketiaknya. Orang ini sering saya jumpa di salah satu masjid, dia suka ada di situ. Dan suka minta-minta di situ, suka dapat uang dari orang-orang situ. Saya lagi antri di belakang beliau. Beliau cek saldo. Subhanallah, kaget saya. 80 juta lebih saldonya. Ini orang ini sering saya lihat di masjid nih. Duduk di bawah tangga, suka minta-minta. Banyak duitnya. Ya. Langsung ingat hadis Nabi ini. Maka dalam Islam itu dibagi sebenarnya jenis-jenis pengemis itu. Ya. Jadi kita harus melihat ini tentang pengemis itu
dari kacamata kearifan, dari kacamata hukum, dari kacamata keadilan, ya, maka kita lihat yang pertama, ada memang pengemis yang memang betul-betul membutuhkan bantuan, dan itu harus kita bantu, ya, secara real, secara kenyataan hidup, ya, dia memang betul-betul menderita, dia memang mengemis itu karena memang ada yang dia butuh untuk dia makan pada hari itu, ya. Nah, di antara pengemis-pengemis ini ada yang memang mudah tangannya diulurkan untuk minta, tapi ada juga yang masih punya harga diri, dia tidak ulurkan tangannya, Pak, ya. Ada yang memang sudah biasa dia ulurkan tangannya untuk minta, tapi ada yang masih menjaga dirinya untuk menjaga kehormatannya. Tetapi sebenarnya orang seperti ini, walaupun dia itu tidak minta, itu kesadaran diri kita, kalau kita lihat memang dia butuh, kita harus bantu dia, ya. Bahkan orang seperti ini yang sebenarnya kita lihat dia tidak mampu, dia miskin, kemudian tidak meminta-minta karena menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Itu kalau kita tahu, kita lebih dulu harus bantu dia ketimbang orang yang mudah mengulurkan tangannya. Karena orang yang mudah mengulurkan tangannya, kalau tidak dapat dari kita, dia bisa dapat dari orang lain. Tetapi kalau yang tidak mengulurkan tangannya, dan kita tahu dia sulit, kalau kita nggak bantu dia dapat dari siapa? Sedangkan dia tidak mengulurkan tangannya. Jangan kita bilang, salah sendiri kenapa nggak minta. Suka kita bilang begitu. Susah, nggak mau minta. Karena ada orang yang malu hati untuk minta. Terus kita tahu, dia butuh. Bantu. Ya. Dalam Al-Quran, Allah jelaskan itu. Ya. Dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Baqarah, ayat 273. Itu Allah jelaskan kepada kita tentang ada orang yang sebenarnya sangat butuh. Ya. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang tidak mengerti mengira ini orang mampu. Dia nggak minta, berarti dia cukup. Yang tidak paham, tidak mengerti, kirain dia orang kaya, orang mampu aja. Yang yahsabuhumul jahilu aghnia minal ta'affuf. Disebabkan apa? Ada ta'affuf, disebabkan orang tersebut dia menjaga dirinya untuk tidak minta-minta. Nah, Allah bilang sama Nabi Muhammad SAW, ta'rifuhum bisimahum. Engkau akan dapat kenali mereka itu. Orang ini sebenarnya sangat butuh, mau minta tetapi malu. Engkau bisa lihat dari mana? Dari wajahnya. Kita bisa baca kan wajah orang yang ini orang butuh. La yas'aluna an-nas ilhafa. Ya, mereka tidak pernah minta sama manusia dengan cara paksa. Kan ada orang minta paksa. Ya. Kalau kurang, dia nggak pergi-pergi tuh. Ya. Kalau belum dikasih, nggak berangkat dia. Nah, orang yang la yas'alunan nas ilhafa ini, la yas'alunan nas ilhafa ini orang yang tidak memaksa dalam meminta, itu wajib kita bantu. Dia butuh tapi dia tidak memaksa untuk minta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja dari hal-hal yang baik yang kalian infakkan, ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengetahui. Nah. Berikutnya, ciri dan ihwal orang yang berhak untuk menerima sedekah itu. Yang pertama, orang-orang yang dengan ikhlas mengabdikan dirinya dalam jihad fisabilillah, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan lain sebagai sumber rezeki mereka. Itu wajib kita infaki mereka, walaupun mereka tidak minta. Contoh, di zaman Nabi dahulu, itu orang-orang muhajirin itu yang berangkat sama Nabi pindah ke Madinah, itu kebanyakan dari mereka hidupnya, banyaknya dari mereka itu hidupnya di bawah garis kemiskinan.
Karena mereka tinggalkan tempat tinggal mereka, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan harta mereka, tinggalkan aset mereka, terus mereka ikut bersama Nabi hijrah ke Yathrib, ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mereka, kerjaan mereka apa? Karena tidak punya ladang, tidak punya kebun kurma, itu bukan lahan mereka. Kerjaan mereka itu berangkat jihad dulu bersama Nabi. Tidak punya pekerjaan tetap. Maka mereka ini, orang yang mengabdikan dirinya jihad fisabilillah itu harus diberi. Makanya ada pos anggaran dari Baitul Mal buat mereka. Ya. Jadi para mujahid fisabilillah itu didata di zaman Nabi, didata. Yang tidak punya kerjaan tetap, yang tidak punya aset, yang tidak punya kebun, itu nama-namanya didata. Maka ketika nanti apa mereka butuh sesuatu, diambil dari Baitul Mal. Kemudian ketika selesai perang, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan pampasan perang. Ya. Termasuk kalau sekarang apa? Ustadz-ustadz yang berada di pedalaman. Ustadz-ustadz di kota nggak usah dipikirin dah. Yang di pedalaman, ustadz-ustadz di kota cukup lah. Ustadz-ustadz di kota itu kadang-kadang bukan hanya ngajar kan, dagang juga, punya usaha juga, punya ngobjek, punya kadang-kadang ngobjek tanah, jual beli apalah, rumah, mobil, segala macam. Ya. Kadang-kadang juga dia tidak hanya ngajar di majlis, kadang-kadang ngajar juga di kampus. Ya, kadang-kadang juga punya usaha travel umroh haji. Sudah cukup di daerah, di pedalaman. Itu harus kita perhatiin. Nggak minta mereka, tapi kita harus perhatiin. Itu di Nusa Tenggara Timur. Saya sering ke sana ya. Tiap tahun pasti ke sana saya. Dan alhamdulillah saya bangun, ini tahadus bin ni'mah ya, bukan untuk mau riya, tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah sudah 8 masjid saya buat di sana. 8 masjid, alhamdulillah. Sumur bor kita bikin di sana, sumur air kita bikin sudah lebih dari 17 titik kita bikin di sana. Ini sekarang lagi kerjasama dengan sebuah lembaga yang dari Purwokerto, itu lagi mencari untuk bikin sampai 16 titik berikutnya. 16 titik langsung, karena anggarannya ada. Tapi saya bilang sama mereka, saya tidak mau terlibat di anggarannya kalian yang pegang saja, saya tentukan titiknya saja. Jadi titiknya kami yang tentukan, mereka yang bawa anggarannya mereka yang pegang, terus tim bornya dari Jawa dikirimkan ke sana. Itu masjid-masjid yang kita bangun itu, kemudian ada ustadz di situ. Itu ustadz-ustadznya mukhlis ngajarin. Setiap masjid yang kita bangun selesai, jadi ustadznya kita bilang kamu pegang ini masjid. Udah nggak kita atur tuh, ini masjid milikmu, kau yang pegang, tinggal laporan berkala bagaimana perkembangannya. Ini masjid yang ke-7 kemarin, alhamdulillah sudah jadi. Yang ke-7 sudah jadi langsung. Siswa yang belajar di situ, TPA-nya 80 orang. 80 orang. Gratis tuh, ustadznya hafal Quran. Pagi dia ngajar tuh, dia guru honorer pagi. Sore dia ngajar. Sore ngajar anak-anak. Kita yang di Jakarta pikirin tuh buat dia, ada rezeki kirimin, tiap Ramadan kirimin. Ya. Ini alhamdulillah mau ketemu dengan salah satu pengusaha yang ada di Tangerang, itu dia bilang coba didata aja berapa orang, nanti saya nanggungnya tiap bulan berapa dah. Ya, mereka pegang 300.000, 400.000 tiap bulan, udah gembira banget. Nggak pegang sama sekali, masih semangat ngajarnya. Ya. Orang-orang di sana itu, masya Allah. Nah ini kayak begini nih, orang-orang seperti ini wajib nih, wajib kita nafkahi. Yang berikutnya, ya, fakir miskin yang tidak mampu berusaha, tidak bisa berdagang, tidak punya pekerjaan, lemah, wajib dibantu. Kemudian fakir miskin yang dikira sama orang lain berkecukupan, tapi ternyata dia memang tidak berkecukupan.
Hanya saja dia menahan dirinya untuk tidak minta-minta. Wajib dibantu. Yang berikutnya, yang keempat, mereka yang bertugas menghafal Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, mendalami ilmu agama, mendalami sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya sederhana, wajib kita bantu. Wajib dibantu. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisal miskin," bukanlah dikatakan orang miskin itu alladzi yatufu 'alan nas, yaitu orang yang suka keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain untuk minta-minta. 'Alan nas tarudduhul luqmatu wal luqmatani, untuk memperoleh sesuap nasi atau dua suap nasi atau dua suap makanan, wa tamratu wa tamratani, atau untuk mendapatkan satu butir korma atau dua butir korma. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi, yang dinamakan orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan untuk dirinya. Wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alun nas. Dia tidak memiliki dia tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya untuk dirinya, dan tidak diketahui keadaannya hingga ia diberikan sedekah. Ya. Jadi, tidak hanya orang yang minta-minta saja itu kita anggap miskin. Bisa saja ada orang betul miskin, hanya dia tidak mengulurkan tangannya. Kita lihat. Ya. Kalau yang mudah minta itu, dia kalau nggak dapat dari satu pintu, dia bisa ke pintu yang lain, Pak. Yang berat untuk minta itu, kalau kita sudah tahu dia butuh, kita tidak bantu dia, siapa yang bakal bantu dia? Sekarang berikutnya, ini yang tidak boleh, yang dikecam sama Islam, pengemis gadungan, sandiwara sama tipu muslihat. Ya. Jadi banyak gitu kan, dengan trik-triknya, dengan kepiawaiannya yang mereka lakukan, kemudian akhirnya ternyata mereka bukan orang miskin sebenarnya. Mungkin awalnya miskin, akhirnya keasikan minta, karena merasa mudah dapat. Kan pernah rame di media kan, pas digerebek sama Satpol PP, ternyata duitnya banyak, ya, simpanannya banyak. Ya. Kemudian, boleh nggak warga yang susah itu minta sama penguasa? Jadi salah satu kewajiban penguasa itu adalah membantu masyarakatnya yang miskin. Ya. Di penguasa itu salah satu kewajibannya adalah membantu masyarakatnya yang miskin, dan tidak boleh membiarkan satu orang pun warganya hidup dalam kemiskinan. Kalau miskin, dia harus bantu. Tidak boleh ada warganya yang kelaparan, yang kesulitan. Dulu di zaman Nabi, itu kalau ada warganya yang miskin, itu datang ke Nabi ngomong, lapor, saya miskin, butuhnya ini. Nanti Nabi suruh ambil di Baitul Mal. Karena itu kewajiban penguasa. Mensejahterakan rakyatnya. Memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Nah, dulu ada namanya Hakim bin Hizam. Di zaman Nabi. Dia datang ke Nabi, minta kepada Rasul. Tapi aturannya dalam Islam, minta sama penguasa boleh, tapi nggak boleh sering. Ya, karena ada yang keseringan mintanya, ya, ketagihan mintanya, jadi dikasih mah terus minta lagi. Mintanya boleh tapi secukupnya. Dulu Hakim bin Hizam, dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terus minta kepada Rasul. Waktu dia datang yang pertama minta sama Nabi, Nabi kasih. Nabi bilang sama Baitul Mal, keluarkan apa yang dibutuhkan sama Hakim. Dikeluarkan di Baitul Mal, di kas negara, dikeluarkan. Kalau sekarang mungkin apa tuh?
ada bantuan langsung tunai. Ya. Nah, di zaman Nabi kan tidak ada bantuan langsung tunai. Datang, lapor, kasih tahu, benar dicek, betul butuh, dikasih keluar uang. Yang kedua kali datang lagi hakim. Berapa waktu kemudian datang lagi, minta lagi sama Nabi. Nabi bilang, keluarkan lagi, kasih. Ketika dia datang yang ketiga kali, Nabi lihat, oh ini sudah mulai ketagihan, kata Nabi. Ya. Jadi yang pertama masih dimaklumi, yang kedua masih dimaklumi, tapi yang ketiga Nabi lihat ini kayaknya bukan kebutuhan mendesak, ini sudah mulai konsumtif. Makanya negara itu salurkan BLT bagus, tetapi negara juga harus perhatikan yang dapat BLT dia pakai buat apa. Kalau dia pakai buat konsumtif, jangan dikasih lagi. Berarti ini orang tidak butuh-butuh banget. Kalau dia pakai untuk beli makanan pokok dan kebutuhannya, maka disalurkan terus. Harus dicek lagi. Karena ada warga yang sebenarnya tidak pantas mendapatkan BLT, dapat dia. Dan akhirnya dipakai buat konsumtif. Beli pulsa, main game, main judi online. Nah, itu kan banyak sampai sempat diangkat juga dalam berita kan. Akhirnya dari uang BLT-nya, pemerintah dengan tulus bantu dia agar dia bisa pakai untuk kebutuhannya, ternyata dia pakai untuk yang lainnya. Itu nggak boleh dikasih lagi. Nah, Hakim bin Hizam itu ketika datang yang ketiga, Nabi lihat ini orang sudah bukan kebutuhan dasar ini. Langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama Hakim bin Hizam, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Sesungguhnya harta ini dia hijau dan manis. Ya. Sesuatu yang menarik dan sesuatu yang pesona. Dan orang tertarik sama yang hijau-hijau dan suka terpesona dengan yang manis-manis. Ya. Nabi bilang, ini menarik harta ini. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Siapa yang mencari uang itu, mencari harta itu, tujuannya untuk menjadi orang yang baik, orang yang dermawan, maka akan diberkahi hartanya. Kalau kau datang sudah berkali-kali, kau tujuannya apa ini? Kau ingin berkah atau tidak? Ibaratnya begitu Nabi bilang sama Hakim bin Hizam. Akan berkah kalau seumpamanya tujuannya untuk hal yang baik. Wa man akhadhahu bi isyrafi nafsin lam yubarik lahu fi. Kalau ambil harta itu dengan cara yang rakus, cara yang tamak. Ini udah mulai tamak nih, mau ingin lagi. Karena memang betul kata Nabi, dia hijau dan manis kan. Orang yang dulunya tidak tersentuh oleh harta yang banyak, ketika tersentuh kaget. Banyak kejadian begitu. Ya, banyak. Yang dulunya hartanya masih biasa saja, orangnya itu bagus, akhlaknya baik, tapi ketika sudah mulai banyak jadi arogan, sombong, ngomongnya seenaknya, merasa bisa mengatur orang dengan uang itu. Ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara duit. Ya. Maka Nabi lam yubarik lahu fi. Tidak akan diberkahi itu kalau dengan cara yang tamak dan rakus tersebut. Wa kana kalladzi ya'kul wa lam yashba. Seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Lalu Nabi akhiri sabda yang mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hakim bin Hizam itu setelah Nabi nasihati itu, dia langsung bilang sama Rasul, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul utusannya, dan demi nama kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah yang engkau bawa, aku tidak akan mau menerima dan mengambil sesuatu apapun darimu hingga aku meninggal dunia. Jadi dia janji sudah sama Nabi, nggak bakal datang lagi dah. Ya. Kalau kita pasti begitu aja diomelin, ya. Kadang-kadang kita bagi beras, orang kita suruh antri,
Disuruh antri itu tertib. Yang nggak tertib kita tegur, galakan dia. Kita yang mau bagi dimarahin. Nah, itu. Terus kita bilang, ya datang ambil yang ibu-ibunya aja. Jangan yang anak-anaknya datang ambil. Biar kita tahu mukanya, kita jelas mukanya. Jadi tidak ada yang double-double. Masih aja, maknya datang, suruh anaknya ngambil juga. Kita kan suka berhadapan, itu kan kita diuji tuh, diuji kesabaran kita berhadapan orang-orang seperti itu. Makanya Nabi bilang sama Hakim bin Hizam, jangan rakus. Kau boleh minta, tapi sesuai dengan kebutuhan engkau saja, yang dasar aja. Karena ini uang di Baitul Mal bukan hanya untuk engkau saja. Uang di Baitul Mal ini diperuntukkan untuk banyak orang. Dan itu amanah yang dititipkan kepada pemimpin, yang menyalurkan kepada mereka yang betul sangat-sangat membutuhkan. Itu Hakim bin Hizam bilang sama Nabi, saya nggak mau ambil lagi. Sampai saya mati, saya nggak mau ambil. Nah, ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq pernah panggil ini Hakim. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Hakim, ada jatah buat engkau di Baitul Mal. Pergi ambil sana. Apa kata Hakim? Saya nggak mau ambil. Loh, kenapa? Itu hakmu. Saya sudah janji di hadapan Nabi. Sampai saya mati. Kalau tidak butuh-butuh banget, tidak perlu banget, tidak mendasar banget, saya nggak mau ambil. Maksudnya apa? Hakim mengatakan, bisa jadi ada orang lebih butuh dari saya, biarlah diambil sama mereka. Ini kan kadang-kadang BLT itu yang sebenarnya tidak perlu dapat. Ketika dia udah dicoret namanya nggak dapat, datang protes dia. Kenapa nama gue nggak ada lagi? Padahal dia memang nggak dicoret itu kan memang nggak perlu dia dapat. Hakim bin Hizam sadar diri, dibilang sama Nabi. Dia nggak mau ambil. Abu Bakar As-Siddiq ada hartamu, ada hakmu di situ. Zamannya Sayyidina Umar, dia masih hidup. Panggil lagi Hakim bin Hizam. Dia bilang, saya akan berikan kepada engkau apa yang engkau berhak untuk menerimanya. Apa kata Hakim bin Hizam? Saya tidak mau ambil. Nggak mau ambil juga. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, wahai kaum muslimin, ya, aku saksikan kepada kalian Hakim bin Hizam. Ya, kalian saksi ya. Aku sudah menawarkan kepadanya haknya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya melalui harta pampasan perang ini. Namun ia tidak mau menerimanya. Kalian saksi. Ya, saksi ya. Bukan saya tahan ya. Sayyidina Umar saking takutnya. Karena dia tahu itu haknya Hakim. Saking takut, ini penguasa takut sama Allah. Dia bilang, kalian jadi saksi ya, saya sudah tawarin ke dia, tapi dia tidak mau ambil. Ya, dia tidak mau terima. Saksi. Bukan saya tahan. Kenapa? Karena Hakim bin Hizam malunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang kalau malu sama Allah, dia nggak mudah ulurkan tangannya minta-minta sama hamba Allah. Orang yang mudah mengulurkan tangannya minta sama hamba-hamba Allah, orang yang tidak punya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau minta ya sama Allah dapat. Usaha, ikhtiar, sandar sama Allah. Allah Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Yakin, Ghaniyun Hamid. Setiap kali kita ikhtiar apa saja, ingat firman Allah itu, Allah Ghaniyun Hamid. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Allah bilang, hai manusia, kalian itu semuanya sangat butuh sama Allah. Wallahu Ghaniyul Hamid. Dan dia Allah Al-Ghani Al-Hamid. Jadi antum dengan aktivitas apa saja, ingat ini firman Allah. Kita ini fakir di hadapan Allah, tapi Allah Ghani Hamid. Allah Ghaniyun Hamid, nanti dengan Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha Terpuji, Allah bukan. Allah bikin kita jadi kaya, bikin kita berkecukupan, dan Allah menjadikan kita terpuji. Karena sumber pujian itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita baca Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi